Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tugas mata kuliah Konstruksi Sistem Perpipaan. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama Nasrul Hidayatullah, kemudian yang kedua Putra Rio Simangunsong, kemudian anggota yang ketiga Mary Anden Saputra, dan kemudian yang keempat adalah Fahri Ramadan. Dan dosen pengampu mata kuliah Konstruksi Sistem Perpipaan yaitu Bapak Fauzan Sorino STMT. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Fahri Ramadan, kemudian Putra Rio Simansong, dan kemudian pada Nasrul Hidayatullah. Baik, langsung saja kepada Fahri Ramadan. Silakan menjelaskannya. Baiklah, mungkin bisa dibesarkan moderator. Sudah? Belum, Mer. Belum terbesar ya, Fahri? Belum, Mer. Belum. Share screen menyeluruh. Nah, udah. Sudah nampak, Fahri? Baiklah. Sudah. Oke. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, MPM 1. Di sini kami akan melakukan review jurnal mengenai pipeline and system piping oil and gas industry. Di sini pada jurnal terdapat permasalahan tentang struktur pada pipa dan sistem dari pipa tersebut di industri oli dan gas, migas. Selanjutnya, next. Baiklah, di sini kami ambil itu collision problems, detection and its mitigation. Di sini itu permasalahan yang terjadi terhadap korosi pada pipa oil dan gas. Di sini itu pada peneliti itu terdapat pada slide untuk universitasnya, yaitu pada Universitas Department of Petroleum and Chemical Engineering, universitas yang ada di Nigeria. Sesuai dengan tugasnya, yaitu kami mereview jurnal internasional. Nama jurnal International Journal of Industrial Chemistry, tahun terbit 2013. Next. Baiklah, sebelum itu korosi. Di sini korosi memiliki, yaitu korosi adalah serangan destruktif suatu material melalui reaksi dengan lingkungannya, dan terdapat potensi bahaya alam yang terkait dengan fasilitas produksi dan transportasi minyak dan gas. Hampir semua lingkungan berair dapat menyebabkan korosi, yang mana hal kondisi kompleks dalam produksi minyak dan gas, pemrosesan dan sistem perpipaan. Saluran dan kelengkapan komponen saluran akan mengalami degradasi material. Di sini degradasi material ini akan mengakibatkan hilangnya sifat mekanik seperti kekuatan, keuletan, kekuatan impak, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan hilangnya material, pengurangan ketebalan, kegagalan akhir suatu titik akan tercapai di mana komponen dapat benar-benar rusak dan perakitan perlu diganti saat produksi dihentikan. Di sini berhubungan dengan korosi pada pipa. Konsekuensi yang ditimbulkan cukup serius dari proses korosi, yang mana di sini sudah terdapat masalah
korosi pada pipa di industri di seluruh dunia. Mungkin bisa next kan dengan saya kembalikan ke moderator. Lanjut kepada Bang Putra. Proses terjadinya korosi. Proses ini terdiri dari 3 unsur. Ada anoda, katoda, dan elektrolit. Anoda merupakan tempat terjadinya korosi. Elektrolit merupakan media korosi yang memungkinkan terjadinya pemindahan elektron dari anoda ke katoda. Dan katoda, kedengaran kan? Iya Bang, lanjut Bang, kedengaran Bang, jelas. Nah, dan katoda merupakan pengantar listrik di dalam sel yang tidak dikonsumsi oleh proses korosi. Lanjut, slide. Nah, dampak korosi. Korosi dalam masyarakat modern adalah salah satu masalah tantangan yang luar biasa dalam industri. Sebagian besar desain industri tidak pernah dapat dibuat tanpa mempertimbangkan efek korosi pada masa pakaian peralatan. Laporan di seluruh dunia telah mengkonfirmasi bahwa tumpahan minyak yang tidak diragukan lagi menciptakan pencemaran lingkungan serta akhirnya kerusakan ekologis skala besar akibat efek korosi. Selain itu, korosi merugikan industri minyak dan gas puluhan miliar dolar dalam bentuk kehilangan pendapatan dan biaya perawatan di setiap tahun. Dalam kasus minyak dalam sumur gas dan jaringan pipa, media yang sangat koruptif adalah karbon dioksida atau CO2, hidrogen sulfida atau H2S, dan air bebas. Ekstraksi CO2 dan H2S dan air bebas secara terus-menerus melakukan komponen minyak dan gas dari wakmi efek korosi. Lanjut. Macam-macam korosi ditinjau dari hal asal munculnya. Dapat dilihat pada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di situ terlihat macam-macam dari korosi untuk segala jenis logam. Oke, lanjut moderator. Baik, untuk selanjutnya kepada Bang Nasrul Hidayah untuk menjelaskan pencegahan korosi. Baik, untuk pencegahan korosi terdapat beberapa poin, yaitu pertama pemilihan bahan yang sesuai, kedua penggunaan inhibitor, yang ketiga penggunaan lapisan pelindung, keempat pemantauan dan inspeksi korosi yang memadai, yang terakhir yaitu teknik proteksi katodik. Lanjut. Penanggulangan terhadap korosi dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama yaitu perlindungan mekanik dan kedua perlindungan elektrokimia. Yang pertama yaitu perlindungan mekanis, yaitu dilakukan dengan mencegah agar permukaan logam tidak bersentuhan dengan udara dan air. Misalnya dengan pengecatan dan pelapisan dengan logam lain. Contoh lapisan pelindung yang digunakan untuk mencegah kontak langsung dengan H2O adalah lapisan cat, lapisan oli dan gemuk, lapisan plastik, dan lapisan dengan logam lain yang memiliki potensi elektroda yang lebih negatif. Next. Untuk perlindungan yang kedua yaitu perlindungan elektrokimia. Cara ini digunakan terutama untuk logam besi yang ditanam di dalam tanah. Prinsipnya aliran elektron dari logam dengan potensial yang lebih rendah ke pipa baja yang potensialnya lebih tinggi. Next. Baik, terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang cara-cara untuk mengatasi korosi pada pipa gas dan minyak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.